Pandanganmu nggak kuat, ternyata nggak kuat guys, pakai iPhone 7 nggak kuat nge-live. Ya udahlah, di sini aja pakai iPhone Pro Max. Aku penonton nomor 2. Popmi nggak tuh? Emang Popmi. Aku kemarin beli di Popmi di Jakarta. Aku kan kemarin sakit perut kan. Tiap kayak ke live gue nungguin gue yang deg-degan. Emang aku ngapain? Kalian yang deg-deg dikduk. Emang aku ngapain sih guys sampai kalian dak dikduk? Salfok sama baju dikasih. Ini bukan baju sih sebenarnya, sweater, cuman biar ada apa? Biar ada variasinya gitu loh kan. Baju aku gitu mulu gitu kan. Ini jadi sekarang sweater ala-ala gitu. Nepos katanya nggak naik ekonomi umrohnya. Nggak ada yang bilang ekonomi juga. Rambutnya udah mau gimbal. Enggak, ini belum dicatok sayang. Sejak cocok spill WA si Waris dia langsung stop bahasnya. Kayoka rencana hari tuanya mau menetap di mana? Nggak tahu, belum tahu. Gimana suami lah, cari suami dulu deh. Spill dong, nggak yang lain. Banyak sayang. Baikan sama NM biar efek kejang-kejang. Dulu juga hubungan aku baik sama Nikita. Yang ngancurin itu Fitri. Ada rencana mau nikah lagi? Mau dong. Tapi pakai gaun-gaun Cinderella. Lipstiknya cocok amat. Aku lupa mana lipstiknya. Di sini, enggak? Sini asik. Lipstik yang aku pakai adalah Maybelline. Maybelline 375. Nepos masih ngelong teh enggak lah. Duitnya udah banyak. Duit pencucian uang dari Natasha Endar. Natasha Endar itu sebulannya 50 miliar loh guys. Pencucian uangnya loh, suaminya sih. Tapi suaminya aja udah ada aneh-aneh yang baru. Karena yang melabrak si ani-aniannya itu, si teteh-teteh di Bandung itu, si Fitri sama si Natasha. Dua-duanya ke Bandung melabrak itu perempuan gitu kan. Lu dibawa itu guys, preman-preman. Udah biasa itu. Ini belinya di Nick Nail Shop. Beli aja di Tokopedia juga ada kayaknya. Kok bisa ya mereka melakukan pencucian uang tapi tampang nggak Amel, nggak Natasha Endar, oknum-oknum ibu-ibu yang menter-menter kebanyakan itu pencucian uang. Karena gaji polisi itu kita tahu say berapa ya. Kecuali emang sebelumnya mereka udah punya perusahaan atau apa. Tapi kalau misalnya orang yang udah kaya itu nggak norak gitu loh, ya, nggak norak, nggak pamer-pamer, nggak meninggikan dirinya sendiri juga bilang aku ini orang kaya, kau itu geng sampah, kau itu nggak level, kau itu dajal, nggak ada kayak Fitri gitu. Makanya
dia sekarang dikasih uang haram gini, dikasih apa pencucian uang, dia merasa so high class, merasa orang kaya sedunia ya. Kalau gitu, kalau orang yang punya duit mah nggak bakal ngomongin dia punya duit karena tekotek ya kan. Coba jelasin money laundry. Money laundry itu misalnya gini ya. Nih salah satunya, kalian punya, kalau misalnya kebanyakan nih, money laundry itu uang-uang yang tidak terpajak, tidak terdeteksi sama pajak atau bank. Karena sekarang kan masukin uang ke bank aja 100 juta atau 1 miliar gitu harus pakai NPWP, dicek ini dana dari mana, segala macam kan. Kalau transfer bank ke bank masih bisa, tapi dari cash ke bank itu dipersulit karena ditanya, kecuali emang ada legit bisnis itu juga udah ada NPWP-nya ya kan. Jadi kalau misalnya kalian punya misalnya nih ya perusahaan atau lembaga yang apa ya, punya otoritas, punya kekuatan, misalnya oh kamu pengen bikin jalan, oh kamu pengen bikin surat untuk pembangunan, atau misalnya nih ya kalian punya klub atau punya toko atau punya restoran, terus di situ nanti harus ada apa biaya kos untuk jaga, atau kalau nggak gitu nanti dijailin guys sama oknum-oknumnya, di apa ada razia, ada segala macam. Jadi pencucian uang itu nggak harus misalnya duit kotor dicuci, enggak. Misalnya nih kalian mau menjarain orang harus bayar berapa gitu ya, ada fee-nya, itu salah satunya. Ngelaporin orang itu gratis ya, bisa diterima sama siapa. Menjarain orang itu harus bayar ya, harus keluar uang. Kedua, kebanyakan juga apa politik gitu kan. Oh iya, aku ini petinggi ini loh, apa kepala daerah di sini. Kamu pembangunan ini ya, gedung ya. Iya Pak. Ya boleh lah, itu apa uang itunya berapa puluh miliar, nanti aku tinggal cap gitu. Atau nggak pembesaran jalan, atau enggak banyak guys. Kalau misalnya dibilang satu-satu terlalu ribet, tapi pokoknya jadi ini uang negara yang harusnya masuk ke perpajakan tapi masuk ke kantong, istilahnya gitu ya, biar make sense gitu. Jadi misalnya nih kan kita sebagai warga negara yang baik, kita membayar pajak dari uang penghasilan kita. Tapi kalau misalnya orang-orang yang koruptor itu, mereka ya ngapain lah kita bayar buat negara, mending masuk ke kantong sendiri. Itu namanya korupsi ya. Jadi mau oknum, mau dokter, mau segala macam pun yang uangnya itu tidak masuk ke negara atau ke perusahaan atau kemana, masuk ke kantong sendiri, itu namanya korupsi gitu loh. Ini yang dilakukan sama Fitri, sama ya banyak sih yang korupsi, nggak cuman Fitri aja, cuman yang gue lagi gede kan Fitri gitu loh ya, karena dia seolah-olah mentep segala macam, ternyata itu tasnya Natasha Endar guys ya kan. Cocok suaranya jadi ngebas. Iya ya, kayaknya cewek ngebas. Uang under table biasanya dari kejahatan. Nggak semua juga kejahatan sih. Kalau misalnya cuma mau bangun itu, cuman memakmurkan diri sendiri daripada negara atau masyarakat gitu sih. Ya, namanya koruptor. Memonopolikan uang. Jadi kalian harus tahu dulu dasarnya gimana orang bisa kaya itu, karena dia ego untuk apa, mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, tidak membagikan ke orang-orang lain atau negara. Udah nggak usah bilang-bilang lah, pokoknya ini semua surat atau beres, tinggal di itu bayarannya berapa M nanti ya begitu. Dan uang itu haram biasanya, uang yang tidak bisa dimasukkan ke bank, karena itu berupa cash, berupa barang, misalnya diamond atau mobil masih rada ribet ya, karena ada apa surat STNK perpajakan. Jadi barang-barang yang tidak ada pajaknya, misalnya jam tangan, tas Hermes, berlian, emas batangan,
Saham juga nggak bisa kena pajak ya. Bitcoin, rumah rada ribet perjual belian apa rumah itu ribet. Jadi kalau misalnya kalian lihat orang yang apa beli jam tangan RM gitu-gitu, itu pasti pencucian uang. Gak mungkin orang yang benar-benar kaya, yang uangnya triliunan itu mau apa menter-menter, karena takut saya orang ngelihat orang pakai mentar-menter, bukannya kita lihat orangnya tapi hartanya ya. Jadi itu yang kalian harus lihat. Jadi kalau misalnya si Fitri pakai gelang Cartier, Tiffany gitu ya, terus apa berlian segala macam, karena itu orang kaya nanggung gitu loh. Dan baru ketahuan kan kalau kalian ini denger note-nya langsung dari Nikita. Nikita membeberkan kepalsuannya Fitri, bukan dari mulut aku sendiri ya. Paling aman sih diinvest pakai nama orang lain. Ya, kalian bisa cek aja lah kalau misalnya orang yang kaya gini ya. Aku kasih clue ya guys. Orang yang kaya itu kebanyakannya dari harta orang tua dulu. Zaman-zaman sekarang ini yang kayaknya mendadak atau melejit itu biasanya antara pencucian uang kotor atau enggak ya mereka perjudian, narkoba, atau saham. Sebenarnya bisa kalau misalnya kalian untung gitu ya. Misalnya kalian beli Bitcoin dulunya 10.000, sekarang udah jadi 40.000. Jadi kalian untung-untungan. Tapi ujung-ujungnya judi juga. Saham di hukumnya Islam judi kan? Gitu loh. Suaranya aku nggak tahu apa aku sakit apa ya. Orang ngomongnya suara aku ngebas terus. Apa karena sounding bergema? Ya seragamnya lagi error, suaranya berubah sendiri. Enggak, ini emang suara aku sih. Is okay juga, aku mah oke aja mau suara ngebas. Enggak ada yang pernah bilang aku wanita asli juga kan. Bitcoin bukan saham. Bitcoin bukan saham tapi money currency kan. Tapi kan naik turun. It's in the stock trade kan. Harganya bisa naik turun kan. Karena bergema. Sekarang udah oke. Suaranya gara-gara ruangan, kayaknya bergema ya kan? Berubah-ubah suaranya, ya udahlah. Sambil aku mandiin aja. Lagi error yo ke IG-nya, aku nonton semua, ngebahas semua, nggak apa-apa juga sih. Aku suara ngebahas juga is okay wae. Coba kita lihat ya. Harusnya aku ini udah di. Ya aku sama Gandhi sama Gaby baik-baik aja. Suka bulu matanya kak. Ini extension. Ngebahas lagi. Ya udahlah. Suara-suara apa? Kotak suara itu siapa yang penyanyi kotak? Gue aja mandi saking penasarannya sama Barbar Apose. Mandi aja dulu sayang. Ya udahlah, mama aku mau dikatain atau apa nggak ada yang real juga. Kalau misalnya benar, aku pasti iya kan. Kalau enggak, pasti aku bilang enggak. Tantri tuh kan. Bahas Fitri nih. Iya nih aku mau ngasih lihat voice note-nya lagi ya. Gak masalah suaranya gak beda, ya udahlah. Jadi kok bisa penasaran itu NM untuk nonton live-nya Cici, karena ini satu suaranya dia guys. Jadi secara gak langsung dia kaget gitu, kok aku bisa punya
punya, ya aku bisa ngeluarin statement itu, ya kan? Naikin Gaby, emang ada Gaby? Nggak ada Gaby ah. Suaranya kakak kecil banget. Haduh, ribet ya Anda kalian ini. Jilip, nggak ada, dua-duanya itu. Suaranya kecil kak. Sekarang tes tes tes. Udah, oke. Besar kok, cuman keluar kodam aja, ya nggak apa-apa lah. Udah kembali seperti semula. Udah, clear nih. Suaranya normal. Oke. Jadi kalian bisa lihat ya, kemarin itu waktu si Daryl live itu kan dia lagi live ngomongin tentang apa ya? Tentang dia lagi ke Amsterdam kan. Ternyata ada suara aku nge-live waktu dia nge-live. Gak lama itu dimatiin, kayaknya disuruh matiin sama Nikita. Ada suara ini. Si siapa? Nih aku kasih lihat sendiri, kasih kalian lihat ya. Kemarin Nikita bilang katanya dia nggak kenal aku segala macam. Sekarang kan aku udah ada voice note-nya dia menjelek-jelekan Fitri, ya kan? Jadi kalian nggak apa-apa. Orang itu juga akun palsu kok. Indonesia emang punya. Jadi kalau misalnya kalian selama ini yang aku bilang itu, aku pasti ada proofnya guys. Nggak mungkin aku cuma ngomong-ngomong gitu dong. Why gitu kan, cuma bikin-bikin cerita doang, ngarang-ngarang cerita doang. Nggak seru guys. Karena kalau misalnya kita cerita-cerita ngarang doang, ntar ujung-ujungnya kita malu kalau misalnya kita nggak punya fakta gitu kan. Nah sekarang aku punya nih. Aku ini punya nih ya apa? Makanya aku jeda-jeda karena voice note-nya itu ada 30 menit guys aku nih. Tuh, voice note-nya aku sama Nikita itu ada 28 menit. Aku harus jeda-jeda karena terlalu banyak ininya apa? Terlalu banyak yang diomongin sama Nikita, banyak banget. Sampai dia bilang ditipu, dia bilang apa mau menjarain Fitri. Itu ada di sini semua, ya. Dia bilang Amel, diperalat Fitri sama kayak aku. Terus aku jijik sama Fitri, aku udah gak mau teman lagi sama dia. Jadi banyak sekali ini voice note. Kalau misalnya aku play sekarang, kalian gak fokus, ngerti gak sih? Voice note, ini voice note. Itu kapan kak? Baru berapa hari yang lalu? makanya sih Nikita deg-degan karena satu itu suaranya dia dan dia mengomongkan jelek tentang Fitri gitu loh. Play sekarang please. No, nggak gitu ceritanya. Jadi aku harus menjelaskan ke kalian dulu dan sedikit-sedikit aku harus upload biar bisa dicerna sama netizen. Kalau misalnya aku upload semua satu, nanti kalian konsentrasinya buyar, dan kedua nggak fokus on topik gitu loh. Ya. Waduh, ada lu nanya, lu bongkar juga yang ya udahlah. Terus kenapa kamu liatin live aku? Hari ini fokus bahas apa kak? Belum tahu sih. Nggak usah kalian tanya kenapa aku bisa dapetin itunya.
Jika rekaman hari lalu artinya Cici baikan. Enggak, aku nggak baikan sama Nikita. Cici lekong semalam itu. To be honest, war strategi Coco ini smart banget. Emang harus gitu kalau misalnya kita berantem sama orang, kita lihat dulu reactionnya. Kan aku udah kasih statement kan bahwa si Nikita sama Fitri itu musuhan. Kalian enggak, Nikita sama Fitri nggak musuhan. Kalian masih percaya? Si Fitri bilang aku nggak punya masalah sama Nikita. Terus Nikita lama-lama enek kan karena si Fitri bilang kayak begitu kan. Terus tiba-tiba aku bahas bahwa si Fitri ini brainwash si Loli, karena aku udah tahu guys Loli itu di UK ini disupport sama Fitri. Kenapa aku tahu? Karena aku ada orang dalam di UK yang berhubungan satu sama Lolinya langsung sama si Jack Raj itu sama si Fitri. Jadi aku tahu apa yang dia lakukan. Jurusita aja dulu gimana Kak? Kalau Jurusita nanti belum kesana topiknya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ini semua gini ya guys, aku itu kan kalian kenal gara-gara Nikita Mirzani ya kan. Aku berantem sama Nikita Mirzani gara-gara Fitri ya kan. Aku diancam sama Nikita Mirzani sama Fitri. Aku dilaporin polisi sama Nikita dan Fitri gitu kan. Sampai sekarang kenapa aku membahas mereka? Karena ini adalah waktunya yang tepat untuk karmanya mereka. Satu, Nikita dan anaknya sudah jauh. Itu salah satu sakit yang paling dalam buat untuk seorang ibu. Ya kan, itu karmanya real. Yang kedua, aku membuktikan bahwa kepalsuannya Fitri dan Nikita itu cuman sebatas sosial media aja. Karena in real life mereka bener-beneran toxic. Dan si Nikita sampai di penjara, sampai uangnya habis 4 miliar. Ya, waktu di penjara gara-gara Fitri katanya kalau misalnya mau cepat keluar harus begini harus begitu. Gitu loh. Jadi aku sama Nikita itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman masalah bisnis lip serum sama skincare. Itu mah duit mah bisa aku cari lah. Nggak akan aku ribetin juga. Tapi aku paling nggak suka itu diancam-ancam sama orang. Makanya aku speak up. Ya, dan jangan hoax. Kalau misalnya cuma ngomong-ngomong buat klarifikasi oke. Tapi kalau misalnya bikin hoax katanya aku dibunuh, mau di tembak segala macam, oh my god, so scary gitu loh. Takutnya sampai 2 tahun lebih loh aku ngomong kayak begini loh ya. Kalau lu tahu NM cuma korban, ngapain lu jelekin dia karena nggak konsisten? Karena dia juga berpartisipasi untuk menyakiti aku. Dia juga berpartisipasi untuk ngelaporin aku, ya. Jadi laporan aku tuh ada 2 guys, satu si Nikita dan satu si Fitri. Nggak bakal jalan juga tuh, aku nggak tinggal di Indonesia kan, ya kan, aku tinggal di Amerika juga. Jadi hello. Dan cuman UITE kalau misalnya aku ngebunuh orang, aku teroris, lain cerita sayang. Jadi sekarang apa yang aku bahas tentang Nikita udah mau mulai nyerang Fitri. Dia tuh sebenarnya udah mau melaporin si Fitri ini guys ke polisi. Cuman dia malas aja berhubungan sama hukum gitu kan. Masih trauma juga, takut dipenjarain juga sama si Fitri guys. Ya kan, karena dua-duanya mereka punya secret satu dan yang lainnya kan. Mereka tahu cowok-cowok siapa aja yang mereka simpen gitu kan. Link-linknya siapa aja mereka tahu. Karena secara nggak langsung kan mereka pernah deket banget. Jadi borok-boroknya sampai segala macam itu mereka tahu satu dan yang lainnya. Jadi menurut Yoke yang baik atau benar itu Fitri atau Nikita? Dua-duanya nggak ada baik yang benar. Yakin itu lo tahu dia karena toksik dari FS? Harusnya lo ngerti lah. Enggak.
sebelum ada Fitri aja dia udah berantem sama banyak orang guys di pagi-pagi happy terus apa di klub. Jadi jangan mengiyahkan Nikita suci juga, nggak, dia punya bipolar disorder, itu benar.